Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dalam mata pelajaran Dasar-dasar Agribisnis Tanaman. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang K3LH dalam produksi tanaman. Di akhir subbab sebelumnya telah disinggung tentang K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup. Apa peran K3LH dalam agribisnis tanaman? Mengapa harus ada K3LH dalam setiap aktivitas proses agribisnis tanaman? Mari cari tahu jawabannya dengan melakukan observasi industri dan berdiskusi. Namun sebelumnya, cermati gambar berikut yang merupakan salah satu penerapan K3 pada industri agribisnis tanaman. Apa yang kalian pikirkan? Mengapa dipasang instruksi tersebut? Apa fungsi dan manfaatnya? Apa dampaknya jika karyawan masuk ke dalam tidak mematuhi instruksi? Untuk lebih memahami bagaimana peran dan integrasi K3LH dalam agribisnis tanaman, mari kita lakukan observasi ke industri yang bergerak dalam bidang agribisnis tanaman. Selain itu, dapat juga melakukan observasi ke lahan pertanian milik petani yang telah menerapkan K3LH dalam kegiatan produksinya. Dan yang paling dekat adalah lingkungan sekolah kalian, yaitu bangsal unit produksi yang dimiliki sekolah kalian. Penerapan K3LH dalam agribisnis tanaman dengan mengintegrasikannya pada setiap tahapan kegiatannya. Mengapa demikian? Karena dalam produksi tanaman yang diharapkan adalah produksi sehat yang dihasilkan. Produk sehat yang dimaksudkan adalah produk segar dengan sedikit residu pestisida kimia atau bahkan nol residu pestisida kimia. Untuk mendapatkan produk yang sehat, maka pelaksana atau operator produksi harus paham akan K3 agar dirinya terhindar dari resiko penyebab kecelakaan kerja. Lingkup K3LH dalam agribisnis tanaman meliputi tempat kerja, proses produksi yang di dalamnya terdapat pencegahan, penyebab, penekanan resiko, pengendalian, dan pertolongan kecelakaan kerja. Tempat kerja dalam bidang pertanian, terutama pada produksi tanaman, adalah tempat di mana kegiatan produksi tanaman dilaksanakan dalam lingkup yang luas, yaitu persemaian, lahan pertanian, bengkel pertanian, dan laboratorium. Persemaian dapat dilaksanakan pada lahan terbuka seperti persemaian padi dan lahan tertutup seperti persemaian di screenhouse atau greenhouse. Lahan pertanian berupa lahan basah yaitu persawahan padi dan lahan kering seperti lahan produksi tanaman hortikultura dan perkebunan. Bengkel pertanian merupakan tempat untuk menyimpan juga merawat alat dan mesin pertanian yang digunakan. Pekerja pertanian atau produksi tanaman memiliki resiko luka, penyakit paru-paru akibat paparan asap mesin, kebisingan, sakit kulit, dan kanker akibat bahan kimia seperti pestisida dan pupuk. Pada pertanian industri atau industri produksi tanaman, kecelakaan melibatkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Kecelakaan yang paling umum adalah traktor yang terguling. Pestisida dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam pertanian juga berbahaya bagi kesehatan pekerja.
karena mampu mengakibatkan gangguan kesehatan organ reproduksi dan kelainan kelahiran bayi. Komponen terpenting dalam menjaga keselamatan jiwa dan keselamatan peralatan kerja pada kegiatan produksi tanaman adalah prosedur, proses kerja, dan pengetahuan tentang penggunaan perlengkapan keselamatan kerja. Perlengkapan keselamatan kerja terdiri dari pelindung kepala, badan, tangan, mata, hidung, mulut, dan kaki. Kesiapan dan pengetahuan tentang K3 akan tercipta kenyamanan kerja dan menurunkan serta menghindari kecelakaan kerja. Lingkungan hidup sangat terkait dengan cara dukung lingkungan atau alam dalam produksi tanaman. Karena di Indonesia agribisnis tanaman masih lebih banyak mengandalkan kondisi alam. Jika daya dukung lingkungan menurun, secara otomatis produksi tanaman akan terhambat. Selain itu, lingkungan hidup juga terkait dengan pengelolaan limbah pertanian yang berupa limbah organik dan limbah anorganik. Bahkan limbah berbahan sisa pestisida kimia, sehingga petani dan pelaku agribisnis tanaman harus benar-benar paham dengan pertanian ramah lingkungan agar pertanian tetap berkelanjutan untuk menyediakan pangan bagi manusia. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.